Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ada temannya sakit? Ada. Oke, siapa? Fajar. Ya. Selain dari Fajar, ada semua? Ada. Ibu absen dulu ya. Iya. Oke, Aril? Ada. Fadil? Ada. Dika? Ada. Sikri? Ada. Nabila? Ada. Vira? Ada. Rais? Ada. Haikal? Ada. Hilal? Ada. Naila? Hadir. Adelia? Fitra? Ada. Angkat tangannya ya kalau disebut namanya. Wahyu? Hadir. Oke, Faisal? Ada. Galang? Ada. Sahra? Hadir. Mana Sahra? Sri? Hadir. Arga? Hadir. Oke. Silakan
naik Seri di sini. Kalau ibu bilang naik, silakan naik. Seri coba Seri. Tidak apa-apa malu. Tidak apa-apa malu. Tidak apa-apa, jangan malu. Oke, coba contoh kecilnya apa Seri? Kalau membantu orang tua di rumah. Saya sering membantu orang tua mencuci piring. Oke. Mencuci piring. Langkah-langkah yang dilakukan Sri ketika mau mencuci piring, apa yang dipersiapkan dulu Sri? Sabun. Nah, ada sabun. Apa lagi? Apa? Air. Kain cuci. Kain cuci piring. Nah, dan atau wadah tempat air. Oke, silakan duduk Sri. Nah, kemudian masih banyak lagi contoh-contoh kecil ketika kita membantu orang tua di rumah maupun di luar rumah. Kalau laki-lakinya kalau di luar rumah contohnya apa? Pergi menggarap tanah. Di mana menggarapnya? Di kebun atau di sawah. Nah, ada alat apa yang digunakan ketika pergi di kebun untuk menggarap tanah? Datuk besar. Nah, supaya apa itu? Mudah ketika mencabut tanah. Ya, mengerti sampai di sini? Mengerti. Nah, kemudian sebelum kita masuk tentang berpikir secara komputasional dalam kehidupan sehari-hari, Ibu mau jelaskan dulu apa itu coding. Sudah dengar sebelumnya apa itu coding? Sudah? Sudah? Coding? Belum? Belum pernah? Oke. Kalau begitu, Ibu jelaskan dulu tujuan pencapaian atau tujuan pembelajaran yang akan diikuti anak-anak semua. Yang pertama adalah cara menjelaskan pengertian berpikir komputasional dengan benar. Kemudian kedua, menyebutkan contoh kegiatan sehari-hari yang membutuhkan berpikir komputasional. Dan ketiga, menyusun langkah-langkah sederhana secara logis dan struktur untuk menyelesaikan masalah. Oke, paham? Ada 3 tujuan pembelajaran yang anak-anakku harus ikuti. Nah, Ibu mau masuk dulu pengertian tentang apa bacanya di atas? Coding. Oke. Nah, dengarkan dulu baik-baik nanti. Tidak usah cerita. Apa itu coding? Nah, tidak usah cerita dulu. Coding atau sering juga disebut pemrograman komputer. Coding adalah proses menulis instruksi-instruksi yang dapat mengerti oleh komputer. Instruksi-instruksi ini ditulis dalam bahasa pemrograman tertentu seperti ChatGPT, Gemini, JavaScript, dan banyak lainnya. Tapi kalau di sini sudah pernah dengar ChatGPT? Belum pernah dengar sebelumnya atau Gemini? Oke. Nah, tujuannya ini coding adalah untuk membuat komputer melakukan tugas-tugas spesifik, mulai dari menjalankan aplikasi, mengolah data, membuat website, hingga mengendalikan robot. Oke. Nah, sudah mengerti tentang coding? Sudah toh? Nah, kita masuk di sini tentang berpikir
dekomposisi, Pengenalan pengolahan pola, algoritma, dan abstraksi. Oke. Contoh dekomposisi. Dekomposisi itu membagi masalah kompleks menjadi bagian-bagian kecil. Fitra, silahkan dilihat semua anakku ke atas. Dekomposisi. Lihat kan? Nah, dekomposisi itu membagi masalah kompleks menjadi bagian kecil. Contohnya membagi tugas dalam membersihkan kelas. Yang pertama, ada orang yang menyapu lantai. Apa lagi? Mengepel lantai. Apa lagi? Membersihkan tembok, membersihkan kaca. Seperti yang dilakukan tadi ketika kita sebelum masuk di kelas. Sebelum masuk pembelajaran kita harus apa? Membersihkan. Apa saja yang dibersihkan? Satu orang sepakat. Salsa. Apa? Sebelum masuk di kelas, sebelum mulai pelajaran apa? Menyapu. Apa lagi? Mengepel. Apa lagi? Membersihkan di atas. Silakan dibaca. Mengepel lantai dan membersihkan debu dan membuang sampah. Iya, oke. Kemudian pengenalan pola, silakan dilihat dulu di atas semua pandangan ke atas. Nah, pandangan ke atas dulu diperhatikan. Pengenalan pola adalah mencari persamaan dari bagian-bagian yang susah atau bagian-bagian yang sudah dipecah. Contoh, menyiapkan buku untuk sekolah mengikuti jadwal pelajaran yang sudah ada. Siapa yang sudah ada rosternya di sini? Roster. Nah, ada semua rosternya. Itu roster itu mata pelajaran, jadwal mata pelajaran. Ketika kita ingin belajar besoknya, ada jadwal tertentu. Ketika hari Senin membawa buku apa? Contohnya apa? Matematika. Apa lagi? Bahasa Indonesia, Inggris. Iya. Hari Selasa lain lagi, ada agama, olahraga, toh? Nah, itu adalah bagian-bagian yang sudah disusun mulai dari hari Senin sampai hari Sabtu. Oke. Paham tentang pengenalan pola? Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada abstraksi. Fokus pada hal yang penting saja. Nah, silakan diperhatikan dulu kelompoknya Sila, kelompoknya Nabila. Contoh abstraksi. Fokus pada hal yang penting saja. Contohnya ketika kalian menulis tugas, kalian hanya fokus menulis tugas, tidak perlu memikirkan bagaimana proses membuat pensil. Oke, contohnya ibu kasih lagi contoh. Ketika kalian memasak nasi, Sila, contohnya ini Sila memasak nasi. Fokus saja sama memasak nasi. Tidak usah memikirkan bagaimana proses membuat panci.
juga. Ini metode berpikir komputasional. Yang terakhir itu adalah algoritma. Algoritma adalah membuat langkah-langkah menyelesaikan masalah. Contoh, langkah-langkah membuat mie rebus. Siapa yang sudah pandai membuat mie rebus? Oke, pandai semua ya? Sering membuat kopi panas untuk bapaknya? Bisa angkat tangannya juga kalau bisa. Bisa semua. Oke, turunkan. Oke, jadi pintar semua anak-anakku yang memasak. Langkah-langkah membuat mie rebus, langkah-langkah membuat air panas atau kopi atau teh di rumah. Contoh, yang pertama ketika kita membuat mie rebus, bagaimana? Didihkan terlebih dahulu airnya di panci. Kemudian ketika sudah mendidih, masukkan minyak, tunggu sampai matang sekali. Ketiga, masukkan bumbunya, tuangkan minyak dari panci pada mangkuk yang disediakan. Keempat, minyak siap disajikan dan dimakan. Nah, sudah mengerti tentang cara-cara membuat langkah-langkah penyelesaian masalah? Mulai dari minyak dididihkannya air, masukkan minyak sampai matang, memasukkan bumbu di mangkuk, lalu sajikan minyak di mangkuk. Nah, ini masalahnya semua. Jadi semua anak-anakku contohnya coba siapa ya? Zikri, Aril. Sini dulu Aril. Tidak apa-apa. Belajar. Haikal duduk. Duduk Haikal duduk. Nah, Aril, contohnya apa yang sering dibikin di rumah tak? Tidak, kalau memasak apa-apa. Masak kopi. Nah, oke. Masak mie Aril. Pertama itu apa yang dilakukan Aril ketika masak air panas kopi? Apa yang disiapkan pertama? Didihkan air. Didihkan air. Ketika sudah mendidih, airnya dituangkan ke gelas atau cangkir. Ketiga, apa lagi? Tuangkan kopi. Apalagi selain kopi, gula. Kalau sudah dituangkan semua air itu yang air panas, gula, kopi, berarti apa ini? Diaduk menggunakan apa? Sendok. Setelah itu diminum. Tunggu sampainya tidak panas. Oke, bentar. Nah, langkah-langkah menyelesaikan masalah itu mulai dari mendidihkan air, tuangkan kopi, tuangkan gula, lalu sajikan. Banyak lagi contoh memasak nasi goreng. Memasak nasi goreng. Oke, lihat dulu cara
langkahnya. Yang pertama, Satu potong semua bahan. oke. Kedua, Ulek lembu. ketiga, Panaskan minyak goreng terlebih dahulu. oke. Keempat, Masukkan nasi. Aduk rata. kelima. Cek rasa. Oke. Cek rasa siapa di sini pasti perempuannya sudah semua bikin nasi goreng. Sudah semua tanpa dibikinkan orang tuanya. Tidak. Ibunya kalau ada Fitra ya sering dibuatkan saja. Bikin sendiri. Nabila buat sendiri nasi goreng. Jadi sering ya cara buat nasi goreng. Sering. Sering lihat orang tuanya buat nasi goreng juga. Oke. Kalau Fadil sering makan nasi goreng? Sering buat? Oke. Kalau tidak pandai silahkan nanti peragakan di rumah apa-apa alat, bahan dan cara memasak. Ya, itu tadi langkah-langkahnya. Potong semua bahan, bulat bumbu, panaskan minyak, goreng telur dan bumbu. Nah, keempat masukkan nasi lalu aduk rata. Sama halnya tadi seperti memasak mie rebus, tapi ada juga cara memasak kopi, air panas dan sebagainya. Nah, ini contoh pengenalan pola. Untuk membuat satu porsi nasi goreng, dengarkan dulu nah, hello. Oke, fokus dulu ya. Untuk ini pengenalan pola yang kedua. Untuk membuat satu porsi nasi goreng, kita membutuhkan waktu 10 menit. Nah, pola ini kita bisa lakukan kembali ketika kita akan membuat nasi goreng di lain waktu. Nah, contoh kecil juga. Pira, berapa menit Pira merebus mie? 1 atau sampai 3 detik. 3 menit. Nah, ketika Pira lagi ingin melakukan merebus mie, tunggu rebusannya sampai 1 sampai 3 menit. Biarkan dulu airnya mendidih sekitar 3 menit, lalu tuangkan minyak ke dalam air panas. Tunggu 1 sampai 3 menit. Betul sekali. Oke. Paham tentang contoh lagi tentang Nah, kemudian masih ada lanjutannya pengenalan pola. Karena kita pernah membuat nasi goreng, kita juga dapat membuat mie tahu goreng, merebus mie. Contohnya masih banyak lagi cara memasak, masak nasi, memasak telur. Iya, semua makanan kita atur waktunya. Kalau nasi goreng itu waktunya untuk memasak itu 10 menit. Kalau memasak telur itu berapa menit? 15 menit. Nah, ingat itu. Kalau telur itu 10 sampai 15 menit. Tingkat kematangannya sudah bagus. Nah, kalau abstrak lagi, abstraksi. Agar lebih efektif dan efisien dalam kurun waktu 10 menit, kita bisa membuat 3 porsi nasi goreng dengan menambahkan bumbu dan bahannya. Nah, 10 menit. 10 menit ini bisa dilakukan untuk membuat nasi goreng sebanyak 3 porsi.
Baca soalnya. Nah, lihat dulu. Langkah-langkah sikat gigi. Nah, potonglah. Langkah-langkah cara menyikat gigi di bawah ini. Kemudian tempelkan sesuai urutan yang benar. Nah, yang pertama cara menyikat gigi di sini. Yang pertama apa? Kan di sini sudah diacak. Toh? Baca baik-baik keterangannya. Pertama apa? Kedua apa? Oke? Ini ganti-gantian lah karena satu saja anunya ibu. Kenapa itu?
belum habis minta sedikit saja. Baca baik-baik, baca baik-baik. Langkah-langkah. Mana bentuknya ini? Makanya baca baik-baik.
Langsung bentuknya gaya. Oke. Coba. Tepuk pagi. Sore. Malam. Kalau malam itu tidur, tepuk tidur. Langsung tidak ada tujuan. Oke, coba. Tepuk satu. Tepuk pagi. Tepuk malam. Tepuk malam. Kalau salah, naik menyanyi mau? Adil? Mau? Oke. Apa itu? Kalau aku suruh naik nah? Oke. Tepuk sore. Siapa lu? Berapa kali? Dua kali. Itu Sri. Baik menyanyi Sri. Sembara mau nyanyi apa Sri? Nyanyi apa Sri? Cepat deh menyanyi. Nyanyi apa Sembara? Balonku coba. Yang lain diam. Oke, duduk. Nah, itu salah satunya fokus. Fokus sama Sri. Karena dia menyanyi. Jangan fokus bagaimana caranya itu membuat baju. Caranya membuat rok. Oke? Nah, cara membuat, kita lanjut. Cara membuat jus mangga. Berikut ini adalah langkah-langkah membuat jus mangga. Urutkanlah langkah-langkah berikut dengan memberikan urutan angka. Nah, di sini yang pertama apa yang dilakukan ketika mangga. Contohnya di sini urutan keberapa? Urutan 3 kah? Urutan 1 kah? 2 kah? Kan dicari. Nah, sama nih kalau menulis nih. Pertama itu didikan air. Nah, kalau ini yang pertama apa ketika membuat jus mangga? Blender. Nah, kalau ada blender di situ. Ada Bu, blender. Nah, masuk ke kalau itu yang pertama silakan tulis angka nomor 1 dan seterusnya. Kemudian ini yang di bawah. Menurutmu apa saja alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat jus mangga tersebut? Kedua, apa yang terjadi apabila ketika membuat jus mangga tidak sesuai dengan urutan? Nah, silakan ditulis, dikerjakan, dibuka sewaktu 7 menit. Bu.
bersama anggota kelompoknya. Sila.
mulai cara mencuci tangan, apalagi menggosok gigi dan cara membuat jus. Nah, di sini masih banyak. Di sini rata-rata anak-anakku semua sudah bisa berpikir secara komputasi. Nah, ya, bagaimana caranya menyelesaikan masalah, pola dan sebagainya. Haikal, duduk ya, oke? Oke, duduk. Duduk. Nah, ini cara membuat jus mangga. Sudah ada beberapa temannya sudah bagus cara menyusunnya. Jadi anak-anak di rumah secara tidak langsung kalian sudah bisa menyelesaikan masalah. Nah, sudah paham semua tentang cara berpikir komputasional untuk hari ini? Baik, cukup sekian untuk hari ini. Terima kasih atas waktunya. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah.